Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan dan kemurahan-Nya pada hari ini, di hari yang spesial dan berbahagia penuh sukacita, di mana kita semua diperkenankan Tuhan menjadi saksi dalam pemberkatan pernikahan kudus dua insan yang saling mencintai dan akan dipersatukan Tuhan, yaitu saudara kita, sahabat kita, teman kita, Juhen Riko Haloho dan Lia Aristantia Saragih pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 di HKBP Pasar 4 Paya Mabar Tebing Tinggi oleh Gereja Kristus di Indonesia Medan. Sebelum kita memulai ibadah, kami minta dengan hormat kepada Bapak Pendeta Hardiman Enggolan untuk memimpin dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang Kau berikan kepada kami semua di sini, hari yang penuh dengan berbahagia Tuhan, hari yang spesial Tuhan. Dan terima kasih karena kesehatan dan juga penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kami dan bisa tiba di sini Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan memulai ibadah kami, ibadah pemberkatan pernikahan saudara dan saudari kami, Juhen dan Lia. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Dalam Engkau Tuhan yang berkati juga dua pengantin dan juga keluarga besar Tuhan, baik Haloka, dalam Engkau yang memberikan itu Tuhan, sehingga kami bisa tetap merasakan bagaimana Engkau terus menyertai hidup kami Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan bisa berjalan dengan lancar, dan biarlah ini semua Tuhan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Engkau. Terpuji nama Bapa yang baik, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudari jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan kita. Kita bernyanyi Semua Baik. Persembahan sebagai respon rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan bernyanyi bersama-sama terima kasih Tuhan. Kasih
minta dengan hormat kepada mempelai pria dan Bapak Pendeta Nananaya Iwan Hendrawan untuk naik ke altar. Pertamamu, sahabatmu, teman selamanya. Cinta seorang ibu tidak terbenam bersama matahari. Cinta dan kasih sayangnya menyelimutimu. Bersatukan di dalam pernikahan kudus tidak lepas dari doa, dukungan, dan kasih dari seorang ibu kepada anaknya. Bapak Ibu saudari yang terkasih, kita akan menyaksikan ibu kedua mempelai dipersilakan memasuki ruangan. Kita akan menyaksikan pendamping kedua mempelai dipersilakan memasuki ruangan. Tuhan Horama Jola Kugabe Kita nantikan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita sambut mempelai wanita, dipersilakan memasuki ruang. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah, Bapak Ibu saudari yang terkasih. Siap buat kita, kepada keluarga yang hari ini sangat bersukacita tentunya, dan terutama lagi terutama lagi kepada dua insan yang hari ini sangat berbahagia, saudara kita Juhen dan saudara kita Lia. Saya jadi nggak mengenali ini Juhennya, ini Lia. Wow,
Yang satu tampan, yang satu cantik, luar biasa ya. Mungkin kita bisa kasih semangat sama pengantin kita ya dengan tepuk tangan kepada saudara kita Juhen. Tinggalkan dulu pikiran kamu apapun itu. Hari ini adalah hari kamu, banyak-banyaklah tersenyum. Karena hari ini adalah hari di mana kamu paling banyak dipoto, didokumentasikan. Karena itu banyaklah senyum. Jangan seperti ya, banyak-banyaklah tersenyum. Ya, tanpa kamu sadari banyak paparazi foto kamu di sini. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Amang, Inang, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga juga yang hari ini turut merasakan sukacita. Tentu ini adalah hari yang sangat bersejarah ya, di mana anak kita yang kita kasihi, saudara kita atau mungkin keponakan atau apapun ya, hari ini yang ada di hadapan saya, yang saya biasa sebut panggil nama ya, Juhen dan Lia, dua pribadi yang sudah bersama-sama dengan kami di komunitas gereja, dan mereka saya mengenal sebagai pribadi-pribadi yang berhati baik ya. Juhen seorang brother atau saudara yang bekerja keras ya, sangat penuh tanggung jawab. Kalau dikasih tanggung jawab, kalau dia mendapat sebuah tanggung jawab, dia akan pastikan itu selesai dengan baik. Betul ya. Dan Juhen juga sebagai saudara yang selalu ada ketika dibutuhkan. Itu yang saya kenal dari seorang Juhen. Ya, dan hari ini saya sangat berterima kasih diberi kesempatan boleh memberkati pernikahan kamu. Penuh empati, ya, yang penuh belas kasihan, dan juga seorang yang sangat giat mau melayani, yaitu Lia. Saya dan istri saya bersyukur juga ya boleh terlibat memberikan konseling buat kalian, yang mengenal kalian, pribadi yang mau melayani Tuhan dengan luar biasa. Biarlah ini momen awal di mana kalian akan bekerja sama ke depan. Banyak firman Tuhan, tetapi saya tahu kalian sudah banyak dapat firman Tuhan melalui konseling-konseling yang kalian terima. Betul ya? Karena itu tidak banyak lagi pesan saya. Pesan saya ambil dari kitab Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Di sana saya baca Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang terakhir, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ini penting untuk jadi bekal buat Juhen dan Lia. Karena waktu pacaran biasanya semua terlihat baik-baik saja. Ya, makanya cinta itu buta. Meleknya kapan? Habis married. Nah, habis married baru melek dia. Begini rupanya Bro Juhen. Lihat ini, kata suami kamu. Ya, itu terjadi kapan? Setelah menikah. Karena kalau pacaran orang mau bilang apapun tentang calon kamu,
kamu akan tutup mata. Kamu akan selalu membela dia, baik lewat perkataan dan pikiran kamu. Karena semuanya indah. Ya, tapi seperti lagu tadi, saya ingin bertumbuh menua bersama. Itu harusnya jadi lagu yang kalian jadikan pedoman. Di mana bersama, dewasa bersama, bertumbuh bersama, betul ya? Iya. Nah, kenapa penting saya menceritakan ayat ini? Karena ayat ini adalah ayat yang saya rasa harus dikenakan oleh semua orang pasangan menikah. Karena waktu menikah maka akan banyak saling menyakiti. Iya, mau seromantis apapun tetap aja akan saling menyakiti. Saya bersama istri saya hampir 25 tahun menikah. Kami banyak menyakiti. Ya, saya banyak menyakiti istri saya dan istri saya lebih banyak menyakiti saya. Oh enggak ya? Enggak, saya lebih banyak menyakiti istri saya. Tapi saya bersyukur istri saya juga mengenakan ini, BK4 ya. Dia mengenakan yang pertama namanya belas kasihan. Dia kasihan sama saya. Pasangan harus punya belas kasihan. Jangan kejam. Juhen, jangan kejam sama Lia. Kalau suatu hari kamu akan melihat hal yang tidak kamu lihat selama ini tentang Lia. Lia pun sama. Ya, harus punya belas kasihan. Karena belas kasihan ini adalah kunci awal. Habis itu apa? Kenakan kemurahan. Kemurahan itu beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang yang pantas. Tapi kemurahan adalah kebaikan yang kita berikan kepada orang yang tidak pantas. Makanya Yesus disebut murah hati. Yesus memberi perumpamaan Samaria yang murah hati, bukan yang baik hati. Karena Samaria memberi kebaikan kepada Yahudi waktu itu. Itu kan bukan orang yang pantas menurut tradisi mereka. Jadi kemurahan itu lebih tinggi jauh dibandingkan kebaikan. Kalau kebaikan, baik kakak udah dok sudah naruh risol atau pemuliaan dau alangro madoh pemberkatan kami madokon terjulung ada pemuliaan mau tuoma mulai geweng ibu udah bakal lau tapi toko udah dong bertidur main kasih ibu nak jabatan Bangga-bangga mulai siap adik kakak bahkan nggak usah pergi serjana tidak ada sih masih lewat orang dari kamu udah boleh ada dia mak kalau ibu bertanya itu di mata ada kecil mau pergi mak memberi kami bisa melihat rumah saling limon kalau baru bahkan satu pemberkatan kami Oma selalu mendukung dalam support kami sudah geleng ya Oma. Itu mengenal salut tuh Oma. Walau ke bapak nggak tipu lau. Dan ibu aku ada jadi bapak, jadi ibu jauh. Mulai hati pada mana? Tanya kok kami Oma. Asal menjadi rumah tangga ringan. Asal Tuhan terus masuk-masuk. Terima kasih sudah membesarkan Johan dengan seorang diri. Pasti sangat tidak mudah. Tapi aku lihat yang selalu tegar. Sayang sama aku juga ya. Di proses sebelum pernikahan selalu memikirkan kesehatanku. Selalu sayang sama aku.
menentukan timbangan badanku. Sangat bersyukur punya calon semantua seperti ini. Terima kasih sudah memberikan Juhen yang aku rasa juga memperlengkapi karakterku. Seorang yang bertanggung jawab, Juhen yang sangat baik hati, Juhen yang sabar. Terima kasih juga sudah sangat merestui dan mendukung banyak sekali kekurangan dalam pernikahan kami. Semoga juga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan semakin mengasihi Inang juga dalam keluarga. Atura, Lae, Dohos, semua undangan yang hadir. Terima kasih sudah datang di pemberkatan kami, dan terima kasih juga buat Aturang dan Tulang sudah membesarkan seorang dia, mengasihi dia. Aku berjanji akan mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Dan aku juga berjanji akan selalu merawat, menjaga seperti Aturan dan Turang membesarkan si Lia. Terima kasih buat itu semua. Bapak dengan keluarga, tapi Tuhan memberi kesempatan baik mandiri, keluarga sendiri. Kami sih, terima kasih. Bahkan seharima Pak, kau berumah tangga, pokoknya calon Indonesia. Tanggungan siang, kami keluarga takut akan Tuhan. Keluarga semakin sayang bagi keluarga depan keluarga besar. Sehat-sehat siang, bagi banyak keluarga semakin berkat Tuhan. Banyak abang, banyak pengantin, kayak Wang Jina, kayak Bang Pendi, Bapak Eda. Semua sakit, siapa tahu. Terima kasih. Pernikahan. Saat ini nilai pria saya ambil dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-25 sampai 29. Kepada saudara Juhen Riko Haloho, apakah kamu berjanji akan mengasihi istrimu, mengasuh dan merawat Lia Aristantia Saragi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat? Ya, saya berjanji. Amin. Janji pernikahan untuk mempelai wanita saya ambil dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Kepada saudari Lia Aristantia Saragi, apakah kamu berjanji untuk tunduk kepada suamimu Juhen Riko Haloho sama seperti kepada Tuhan? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus,
Demikian juga kamu sebagai istri tunduk kepada suamimu, Juhen Riko Haloho, dalam segala sesuatu. Ya, saya berjanji. Amin. Kita akan memasuki. Sayang, terima kasih buat semua cinta, kasih tulus sayang, penerimaan sayang selama kita pacaran. Bahkan ada mungkin kita beberapa kali, tapi sayang begitu sabar, baik untuk mengarahkan. Saya bersyukur punya sayang yang melengkapi kekurangan-kekurangan saya tentang hal-hal menjadi kelemahan saya. Berharap ke depan saya di dalam pernikahan kita semakin disatukan karena kasih di dalam Tuhan. Amin. Silakan. Sayang, terima kasih ya, sampai hari ini kita sudah berada di dalam acara pemberkatan pernikahan. Terima kasih sudah memilihku menjadi pacar, tunangan sampai hari ini, bahkan kita akan menikah. Terima kasih buat segala kasih sayang. Terima kasih buat segala kebaikan yang aku rasa juga Tuhan menjawab sesuai dengan doaku. Terima kasih sudah hadir di segala musim kehidupanku. Terima kasih juga selalu mengajarkan aku tentang beriman, ya, untuk selalu menjadi perempuan yang sabar. Terima kasih ya. Terima kasih sudah sangat sayang sama aku. Terima kasih sudah sangat banyak juga memberikan cinta dan memanjakan aku. Terima kasih juga sudah sayang keluargaku, dan saya juga mengerti cara masuk ke dalam keluargaku. Semoga ke depan kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan keluarga juga yang menginspirasi pada banyak orang. Amin. Juhen Lia, sebentar kita akan masuk ke janji cincin. Janji atau perasaan tadi harus seperti cincin, berbentuk lingkaran yang tidak pernah habis dan tidak pernah berujung. Saya meminta cincin yang akan diberikan oleh mempelai pria. Saat ini Saudara Juhen Riko Aloho, sebelum kamu memakaikan cincin ke jari calon istrimu, saya ingin kamu mengikuti kata-kata saya. Saya Juhen Riko Aloho. Saya Juhen Riko Aloho. Mengaku dan menyatakan di sini. Mengaku dan menyatakan di sini. Di hadapan Allah dan jemaatnya. Di hadapan Allah dan jemaatnya. Bahwa saya menerima kamu. Bahwa saya menerima kamu. Lia Aristantia Saragi. Lia Aristantia Saragi. Sebagai istri yang sah. Sebagai istri yang sah. Dan saya sebagai suami yang beriman. Dan saya sebagai suami yang beriman. Akan mengasihi dan melayani kamu. Akan mengasihi dan melayani kamu. Pada waktu sehat. Pada waktu sehat. Maupun pada waktu sakit. Maupun pada waktu sakit. Dan akan mengasihi kamu dengan setia. Dan mengasihi kamu dengan setia. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan menuntut hidup suci. Akan menuntut hidup suci. Dengan kamu Lia Aristantia Saragi. Dengan kamu Lia Aristantia Saragi. Sebagai istri saya. Sebagai istri saya. Dengan menyatakan kesetiaan. Dengan menyatakan kesetiaan. Dan iman saya. Dan iman saya. Di dalam segala hal kepadamu. Dalam segala hal kepadamu. Sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Silakan cincin dimasukkan. Jemaat bolehlah tepuk tangan ya. Ya, saya meminta cincin yang akan diberikan oleh mempelai wanita. Saat ini saudari Lia, sebelum kamu memakaikan cincin ke jari
Calon suamimu, saya ingin kamu mengikuti kata-kata saya. Saya Lia Aristantia Saragi Saya Lia Aristantia Saragi mengaku dan menyatakan di sini mengaku dan menyatakan di sini di hadapan Allah dan jemaatnya di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya menerima kamu, bahwa saya menerima kamu, Juhen Riko Haloho, Juhen Riko Haloho, sebagai suami yang sah, sebagai suami yang sah, dan saya sebagai istri yang beriman dan saya sebagai istri yang beriman akan tetap mengasihi dan melayani kamu pada waktu suka maupun duka, pada waktu berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan mengasihi kamu dengan setia. Saya berjanji akan menuntut hidup suci dengan kamu Juhen Riko Haloho sebagai suami saya, dengan menyatakan kesetiaan dan iman saya di dalam segala hal kepadamu, sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Ya, boleh tepuk tangan. Oke. Kita akan memasuki sesi penyalaan lilin.